Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu sholat. Sebelum Mister masuk ke materi, Mister pengen mengingatkan kalian, silakan tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah sholat kalian itu sudah tunai 5 waktu dalam sehari semalam. Karena sepengetahuan Mister, bagi orang yang sengaja, dalam kata kutip sengaja lah, kalau tidak sengaja misalnya ketiduran, meninggalkan sholat, padahal dia tahu itu adalah waktu sholat, maka itu siksa neraka akan menanti selama 40 tahun per sekali sholat, kalau sholat itu tidak diganti di waktu yang lain. Seperti itulah. Jadi silakan tanyakan kepada diri kalian masing-masing, apakah sholat kalian sudah tunai 5 waktu, seandainya tertinggal juga, apakah itu disengaja. Kemudian kalau seandainya disengaja tertinggal, maka itu wajib mengganti. Tidak sengaja tertinggal pun ketiduran, wajib mengganti. Seperti itu. Nah, masuk materi lah, pengertian. Secara bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Jadi orang yang sering sholat, otomatis dia sering berdoa. Kalau dia sering berdoa, maka insya Allah rahmat Allah akan menghampiri dirinya. Rahmat itu kebaikan lah. Jadi kalau kalian sering kena sial atau apes atau gimana, mungkin sholat kalian kurang. Seperti itu. Secara istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar lah, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Nah, kanan kiri itu. Firman Allah yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatan kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, kemenangan di sini maksudnya kita mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, dalil yang mewajibkan sholat, ini ada hadis lah. Artinya, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini rukun Islam lah. Nah, jadi sholat itu ada di dalam salah satu rukun Islam. Nah, seperti itu. Rukun itu sifatnya wajib lah kalian lakukan. Rukun itu kalian wajib puasa, kalian wajib bayar zakat jika mampu, kalian wajib sholat, kalian wajib mengucap 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa kalian meyakini adanya Allah SWT. Kalian wajib naik haji apabila kalian mampu. Nah, seperti itulah. Jadi sholat itu termasuk dalam rukun Islam. Nah, berarti kalau kalian tidak melakukan sholat, maka Islam kalian dalam tanda kutip diragukan. Seperti itu. Jadi bagi yang sering ninggalin sholat atau di sekolah itu pura-pura mens, cewek nih, supaya nggak ikut sholat, nah bertobatlah kalian lah, mumpung umur kalian masih ada. Musim corona ini nggak tahu lah, yang muda pun banyak yang mati, meninggal dunia. Tapi Mister nggak nyumpahin kalian meninggal dunia lah. Nah, tapi ingatlah kematian. Nah, ibadah itu, minimal sholat minimal. Nah, kalau kalian jarang ngaji, minimal sholat. Nah, pokoknya minimal sholat dah, minimal. Orang yang ngaji tiap hari, sholatnya pasti benar. Nah, karena ngaji itu tambahan, sholat itu wajib. Nah, seperti itu. Kalau sholatnya jarang, ngajinya itu wallahu a'lam. Apalagi ibadah yang lain, zikir, makinnya sholat tahajud, makin lagi. Nah, seperti itulah. Nih,
Bagi cewek-cewek nih yang pura-pura mens di sekolah, katakanlah jangan lagi berperilaku seperti itu. Kenapa Mister bisa bilang begitu? Karena Mister sering menemui. Mister tahu anak-anak yang pura-pura mens dan dia tidak sehingga dia tidak sholat. Nah, Mister tahu itu. Walaupun Mister nggak ngecek, Mister ini kan guru sains. Mens itu ada polanya. Nggak bisa kalian bulan ini mens tanggal 1, bulan depan mensnya tanggal 12. Mana ada kayak gitu. Oke, lanjut. Kedudukan sholat. Nah, yang pertama, sholat itu sebagai tiang agama. Maksudnya tiang agama ini pondasi lah istilahnya. Nah, jadi kalau sholatnya itu tidak benar, maka ibadah-ibadah yang lain itu tidak diterima. Nah, seperti misalnya kalian nggak sholat, tapi kalian bersedekah. Nah, sedekahnya itu amalnya tidak diterima. Nah, seperti itu. Kalian berbuat baik kepada orang lain, sholatnya nggak benar, ibadahnya nggak diterima. Intinya sholat yang utama. Makanya kata Mister, ibadah itu minimal sholat. Sholat itu layaknya sebagai penampung. Nah, penampung amal kebaikan yang lain. Kalau wadah penampungannya tidak ada, maka amal kebaikan yang lain itu tidak tertampung. Kalau tidak tertampung, maka tidak tercatat. Nah, seperti itu. Nah, tidak dianggap pahala amal ibadah yang lain kalau sholatnya tidak benar. Yang kedua, ibadah yang pertama diwajibkan. Itu berdasarkan perintah Allah lah. Sholat itu ibadah pertama yang diwajibkan. Setelah itu kalian wajib berpuasa. Setelah itu kalian wajib bayar zakat bila mampu. Setelah itu kalian wajib naik haji bila mampu juga. Ibadah yang pertama kali dihisab. Nah, dihisab ini dihitung kan kemarin. Nah, dihisab itu dihitung. Nah, kalau sholatnya itu benar, maka ibadah yang lain mengikuti. Nah, seperti itu. Ya tadi, seperti kata Mister, sebagai tiang agama atau penampung, atau pondasi. Apabila ibadah sholatnya nggak benar, maka amal ibadah yang lain akan diabaikan. 4. Garis pemisah antara muslim dan kafir. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir itu adalah sholatnya lah. Kemudian 5. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Karena ketika kita sholat, nah kita itu misalnya sholat kita itu selama 3 menit atau 2 menit, maka kita itu full menyembah Allah SWT pada saat itu. Seperti itu. Biar usahakan khusyuk lah sholat itu, dan bacaannya itu tumatninah, artinya itu bertata, tidak terlalu cepat. Misalnya baca-baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, kayak gitu. Nah, bertata bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu dan seterusnya. Jadi bacanya itu pelan-pelan. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, hikmah disyariatkannya sholat. Syariatkannya ini diwajibkan lah istilahnya. Syariat. Yang pertama yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, orang yang sholatnya itu rutin, dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar yang besar. Kalau sholatnya khusyuk dan tumakninah, maka dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar besar dan kecil. Jadi sholat itu kalau dia pertama dia mengerjakan, maka perbuatan keji dan mungkar yang besar insya Allah akan terhindar. Tapi kalau dia bertambah lagi sholatnya itu khusyuk, maka yang kecil pun akan terhindar insya Allah. Kemudian mendidik menjadi pribadi disiplin. Disiplin kan? Sholat itu 5 waktu dalam sehari. Ada waktu-waktunya. Yang paling sulit itu sholat subuh. Bangun kesiangan. Nah, jam setengah 7 atau jam 6:04 itu sudah habis waktu subuh. Nah, ini melatih kedisiplinan. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. Nah, meningkatkan derajat seorang muslim. Membersihkan kesalahan dan dosa.
pengampunan intinya. Melatih hidup secara tertib dan teratur. Mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati, tidak sombong intinya. Meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Kenapa? Karena di setiap gerakan sujud, gerakan sholat itu memiliki manfaat kesehatan lah, seperti rokok, sujud gitu nah. Terlupa itu manfaat kesehatannya apa itu. Nah, cari di internet lah manfaat. Pokoknya setiap gerakan sholat itu memiliki manfaat kesehatan. Maka dari itu orang yang rajin sholat, insya Allah dia akan cenderung lebih sehat. Nah, bukan pasti Pak, bukan pasti sih, tapi cenderung lebih sehat. Nah, seperti itu. Next, slide terakhir. Hukum meninggalkan sholat. Nah, nih bagi yang meninggalkan sholat. Silakan kalian rasakan diri kalian sendiri. Apakah saya ini sudah full sholatnya atau belum sholatnya, atau bolong-bolong, atau tidak sama sekali. Nah, sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat. Orang karena mau sholat sama sekali nih, dia kafir atau murtad. Murtad itu dianggap keluar dari Islam. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat, artinya dia meninggalkan sholat tapi dia mengakui bahwa sholat itu memang wajib. Nah, maka dia kafir amali. Nah, kafir amali ini sejenis kayak belum sepenuhnya kafir. Nah, seperti itu, belum sepenuhnya. Kalau dia yang pertama tadi meninggalkan sholat dan tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, sholat itu kan wajib juga, santai aja kita. Nah, itu murtad sudah. Nah, kemudian yang ketiga, meninggalkan sholat dengan tidak sengaja. Nah, tidak sengaja ketiduran. Nah, misalnya ketiduran nih, yang sholat atau beraktivitas, saking asiknya beraktivitas lupa. Nah, namanya aja lupa kan, lupa mengerjakan sholat. Nah, sebenarnya memang lupa sama sekali, Bang, lupa. Nah, seperti itu. Maka dia wajib menunaikan sholat yang terluput tadi. Artinya membayarnya di waktu lain. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Nah, seandainya ada penjelasan yang salah dari Mister, mohon dikoreksi lah. Karena Mister ini juga sama-sama belajar, sama seperti kalian. Mister juga bukan ahlinya. Mister akhiri penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.